Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi tersayang. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, berkat doa Umi Olin sehat dan bisa sampai ke rumah ini di studio bisa bersama ini. kita ya. Alhamdulillah. Di Alhamdulillah. kajian yang insya Allah seperti biasa Umi akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan kita serap dari Umi. Semoga Umi sehat dan Semoga hidup kita menjadi rangkaian ibadah. amin, insya Allah. Itu harapan kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah. Amin. Dan kita berharap juga pemirsa saat ini dalam keadaan bahagia ya Umi, dan menyimak kajian ini, yaitu serial kajian Kristologi bersama Umi Erena Handono dan juga saya Caroline. Temanya menarik sekali Umi. Seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali caption-caption yang sering digunakan orang-orang ketika mengupload sesuatu untuk menambah keabsahan sebuah gambar, atau kita ingin menebarkan motivasi-motivasi lewat kata-kata. Yang paling sering keluar Umi adalah kata-kata semua indah pada waktunya. Itu kan kayaknya pernyataan yang common, yang biasa, yang walaupun sederhana namun mampu mengingatkan kita bahwa berarti memang kita harus sabar menjalani kehidupan ini, menjalani proses ini. Karena ketika kita diingatkan ada orang yang mencantumkan itu entah dimanapun, entah di sosial media atau ketika lagi ngobrol-ngobrol, sabar, semua akan indah pada waktunya. Nah, ternyata nggak begitu menurut Umi. Gini. Coba diulangi. Semua indah pada waktunya. Ya, pertama-tama ayo kita bedah ya. Ini muaranya dari mana? Asal kalimat ini ngutip dari mana? Itu ya. Kalau dikatakan dalam Al-Quran nggak ada. Kalau kata Google banyak. Nah, ya, browsing kan ada keluar katanya. Tapi bisa buktiin nggak? Ya, sumber yang valid gitu maksud Umi, dari mana gitu. Jadi memang ini kan ngetrend banget gitu ya. Tapi Al-Quran nggak ada. Iya. Kalimat ini loh. Ya. Semua indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Hadis pun nggak ada. Di Google itu tadi sebelum kita benar-benar tagging untuk on air, ada kutipan ini di judul-judul lagu. Lagu-lagu yang kalau kita lihat dalam deretan Google itu dinyanyikan oleh ada banyak deh nih, oleh nggak apa. Memang salah Umi ya, padahal sebenarnya kalimatnya sih memang ya patut untuk disebarkan untuk menambah semangat orang-orang yang mungkin saat membacanya sedang dalam kondisi lelah, bahkan mungkin cenderung putus asa gitu. Ternyata Umi goyang-goyang. Artinya begini, kita harus menyatakan itu dengan jujur ya. Orang banyak menyangka bahwa pernyataan itu, kalimat itu dari Al-Quran, ternyata nggak ada. Orang banyak menyangka bahwa itu adalah dari hadis, ternyata nggak ada juga. Nggak ditemukan. Gini ya Olin, Islam itu adalah jalan kehidupan. Betul. Yang kita kenal dengan Islam way of life. Dan unik, jalan kehidupan yang unik. Terus uniknya gimana? Maksud Umi, karena Islam berbeda dengan jalan hidup yang lain, maka ya nggak boleh disamakan. Kenapa? Karena jelas beda. Lebih mendasar lagi, Umi tanya, samakah semua agama? Beda Umi. Beda. Ya sama kan? Itu jelas kan? Jadi sampai di sini dulu kita nggak ada perdebatan kan? Iya. Bahwa tidak benar saya bilang yang memberikan pernyataan bahwa semua agama sama. Beda. Ternyata nggak sama, gitu kan?
Islam mewajibkan pemeluknya untuk selalu terikat pada way of life. Benar kan? Betul. Sehingga terbentuk perasaan dan pemikiran yang seiring sejalan dengan way of life itu. Betul kan? Betul. Nah, bahkan idealnya jika perasaan tidak sesuai dengan way of life Islam, maka hati yang menyimpang itu pun nggak akan tentram, nggak akan tenang, ya. Mereka akan gelisah bahkan. Ya. Nah, ketenangan dan kebahagiaan hanya didapat jika seseorang itu betul-betul dia melaksanakan way of life. Betul nggak? Betul. Sebagai way of life, sesungguhnya Islam membawa serangkaian pemahaman tentang kehidupan. Betul kan? Betul. Islam hadir itu sebagai solusi, bukan pembuat masalah, ya. Tapi justru mengurai masalah, membuat solusi dari berbagai kehidupan umat manusia, dimanapun, kapanpun. Dan cara penyelesaian problem hidup ini tidak lepas dari kaidah berpikirnya Islam. Betul nggak? Betul. Kalau kita berbicara tentang Islam sebagai way of life, maka solusi kehidupan ini ya nggak lepas dari cara berpikir kaidah Islam. Betul kan? Jadi intinya apa? Intinya kita wajib terikat pada kaidah fikir Islam. Islam memberi batasan kepada manusia dengan pemikiran-pemikiran tertentu. Tetapi tidak membatasi aktivitas berpikir manusia. Itu yang menjadi highlight kita, bahwa Islam memberikan batasan kepada manusia dengan pemikiran-pemikirannya. Ya, tapi tidak membatasi aktivitas berpikir. Seperti rancu kalimatnya, tapi memang ya, itu harus diserapi, harus paham gitu loh. Betul. Ya. Cara berpikir dibatasi, aktivitasnya tidak dibatasi. Oke. Contoh aja yang paling gampang, Ori. Sholat. Betul. Sholat subuh. Berapa rakaat? 2 nih. Maghrib 3 nih. Isya 4 nih. Zuhur 4. Terus Asar belum nih. Asar belum tanya. asar berapa? 4. Padahal capek. Kenapa kok nggak asar Semua. 2? Oh, Subuhnya 4. karena Allah telah memerintahkan kita dengan kuantiti itu harus kita jalankan. Paling Tunduk sami nawan pokoknya. nggak nyoba geser-geser. Belum pernah nih. Mau nggak? Enggak. Berarti itulah Islam, berserah diri. Islam adalah berserah diri, diatur oleh Allah. Nah, way of life nih. Tidak mempertanyakan, kok 2, kok 3, kok maghrib 3, kok subuh 2. Oh, apa karena masih ngelindur gitu kan? Enggak gitu kita Apakah pertanyakan. Onin kemudian iri dengan tata cara yang lain? Enggak nih. Karena Onin sudah meyakini way of life ini benar. Karena datanya dari yang maha benar. Jadi yang Onin pakai ya way of life yang ini. Iya. Kemudian jadi teringat tadi Ubi ketika ada pertanyaan, Olin iri nggak sama cara beribadah yang lain? Dulu punya teman yang bilang, enak ya agama sebelah, setiap hari tertentu pakai baju cantik, baju wangi, kemudian boleh warna-warni. Tanpa boleh. Ya kayaknya keren. Ya kan kita kelihatnya gitu kan, sedangkan kita dulu kan hijab tuh belum, kita zaman-zaman kecil, SMP gitu kan, pertanyaan-pertanyaan sederhana itu suka kita ukit ringan saja, tapi memang ya ternyata itu ada artinya ya, bahwa manusia itu memang bukan dicekoki, dihinggapi pemikiran-pemikiran, kok dia begitu, kok kita begini ya. Tapi kalau kita sudah memiliki iman, pertanyaan itu akan kita abaikan.
nggak jadi persoalan Betul. gitu ya, nggak jadi perhatian. Karena kita yakin yang kita miliki ini adalah benar dan sempurna. Kok dia enak sambil melantunkan nada-nada yang indah, alat musiknya seru, kita datar gitu kan, bacanya itu aja, nggak ada bisa nari-nari kan mereka ya, ada semangat gitu ya. Bahkan ada film yang terkenal setiap akhir tahun ditayangkan di televisi, waktu itu kan belum banyak televisi swasta. Dan kita ngeliat mereka tuh asik banget ya. Betul loh, Mi. Itu menghinggapi kita ini yang mungkin kalau imannya agak-agak sekotak dua kotak ya, kok gini kita ya gitu. Itu karena memandangnya, mohon maaf, baru sepintas. Tapi kalau kita dalami, kita akan sangat bersyukur karena oleh Allah kita diberi nikmat iman dan nikmat Islam yang sempurna. Itu oleh. Nah, coba ada ide-ide atau buah pemikiran yang nyata-nyata dibatasi dalam Islam. Kenapa? Karena Islam memiliki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi mikir nih, aktivitasnya boleh aja, tapi kita ada batasan, yaitu apa? Kerangka way of life tadi, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita nggak boleh keluar dari koridor utama itu. Nah, Islam tidak membatasi aktivitas berpikir manusia. Maksudnya apa? Bahkan Islam memberikan kebebasan pada akal manusia. Jadi boleh manusia itu berpikir yang jauh tentang teknologi, tentang sains, tentang karya seni, tentang budaya, dan lain-lain. Bebas sampai menembus langit. Bebas ya. Sampai mau berumah di Mars kalau memang mampu. Boleh aja gitu ya. Nah, boleh bebas mengembangkan dengan kemampuan akalnya, di mana manusia berpikir tentang mengembangkan kehidupan yang Olin bilang di planet Mars, mengembangkan transportasi di dasar laut pun boleh, mengembangkan bagaimana misalnya lagi apa, gurun pasir bisa menjadi hutan belantara yang sejuk rindang, kebayang nggak? Padahal itu gurun pasir misalnya, boleh nggak? Boleh nih. Boleh aja. Islam hanya mengikat perilaku manusia dengan pemikiran dan hukum tertentu yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak menjerat. Bahkan Islam memberi kebebasan seluas-luasnya selain dari dua batasan itu. Jadi batasan perilaku dan pemikiran manusia itu hanya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Selebihnya boleh. Sulit nggak? Enggak nih, harusnya. Nggak sulit ya. Sehingga dengan begitu pemandangan seorang muslim kepada kepentingan dunia ini adalah pandangan yang penuh optimisme. Menuntut ilmu boleh sampai semampu-mampunya, sampai titik darah terakhir ya. Tapi itu tadi batasannya ada. Al-Quran, hadis. Sudah ada juklak nih. Ya, ada juklaknya. Populer banget ini ya. SOP-nya tuh baca ya. SOP-nya baca. Terus apa? Ya kita boleh seperti ini bercanda, tapi serius, realistis, proporsional. Artinya dunia harus diraih, tapi bukan menjadi tujuan. Jadi DSAS yang Apa itu? dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Itu Pak. Tadi Olin mau nyanyiin tapi suaranya agak-agak. Berarti lain kali nyanyi ya. Kasian. Nah, oke, lanjut Lin. Seorang Muslim bekerja di berbagai penjuru dunia, boleh nggak? Boleh nih. Sampai ke Amerika, sampai Kanada, sampai ke Inggris misalnya, boleh nggak? Boleh dong. Boleh aja.
menikmati keindahan boleh nggak? Boleh. Sama Umi misalnya ke jalan-jalan. Masa nggak boleh? Boleh. Tahadus binikmat. Gitu ya. Boleh. Menikmati rezeki yang diperoleh Asal halal. Terus compang-camping boleh nggak? Nggak boleh. Di kamar sendiri boleh. Boleh pakai dasar momen gitu ya. Nah, tapi dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini hanya sementara. DSAS. Dunia ini hanya tempat yang sementara. Akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Itu dia. DSAS tadi nih. Yang populer. Gitu ya. Nah, pemikiran-pemikiran Islam seperti inilah yang telah membuahkan hasil sebagai peradaban yang kuat selama 13 abad. Yang artinya yang Umi ingin sampaikan, Islam itu pernah memimpin peradaban dunia selama 13 abad. Dan saat itu Islam itu sangat populer, bukan hanya populer, tapi Islam itu menjadi way of life untuk 2/3 dunia. Sedangkan yang lain masih belum apa-apa. Teknologi, ya karena Islam memperbolehkan itu tadi, sains, teknologi, pendidikan, pertanian. Ngomong pendidikan, Umi jadi ingat apa? Malah pola pendidikan Islam yang demikian bagusnya ingin digantikan dengan pola pendidikan yang, mohon maaf, yang dulu mencontoh pada pendidikan Islam. Liberal. Mungkin pada masa itu Islam jaya karena penduduknya, umatnya menjalankan yang seperti Umi bilang, cara berpikirnya itu dibatasi oleh Al-Quran, As-Sunnah, tapi dibebaskan berkreasi, kemudian mengembangkan, berinovasi. Nah sekarang jadi dibalik, nggak mau diatur, suka-suka. Sementara mereka sudah mengambil pengetahuan yang dibuat oleh umat Islam. Ini. Nah, tapi Mi, jadi si ucapan viral itu bahwa semua indah pada waktunya. Nah, oke. Kembali lagi ke situ. Ini gimana, Mi? Berarti pertanyaannya itu dari mana? Dari mana jadinya? Nah, Al-Quran bukan, ya. Tadi Umi bilang Al-Quran bukan, hadis bukan, dari perawi bukan. Ya. Nah, ternyata kira-kira dari mana? Tapi ini yang di Google itu ada yang mengutip bahwa ini adalah pernyataan dari Imam Syafi'i. Kalimat Imam Syafi'i ini sudah dicatat di contekan saya. Biarkanlah hari-hari berbuat sesukanya, dan lapangkanlah dada jika takdir sudah menentukan. Janganlah berputus asa karena suatu keburukan di dunia ini tidaklah kekal. Jadi keburukan di dunia ini tidaklah kekal. Iya. Lalu di mana Imam Syafi'i mengatakan bahwa semua indah pada waktunya? Nggak ada ya, Mi. Tapi dikutipnya itu seakan-akan Imam Syafi'i mengisyaratkan semua indah pada waktunya dengan jabaran yang nggak ada kutipan semua indah pada waktunya itu. Nah, itu. Nah, inilah Umi juga sudah search hal itu. Ada tulisan di sebuah blog bahkan yang mengklaim gitu ya, bahwa kalimat indah pada waktunya berasal dari kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i. Itu Umi search ya. Dalam kitab Ar-Risalah tersebut sesungguhnya Imam Syafi'i menerangkan tentang tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina menuju Ka'bah di Mekah. Beda banget. Jauh banget ini. Siapa tuh yang nulis namanya? Blognya? Ya udah biarin. Hingga setelah turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang pemindahan arah kiblat itu, maka haramlah bagi muslim sholat menghadap selain pada Ka'bah. Jadi yang dulunya boleh, maka setelah turunnya ayat maka terlarang.
Jadi nggak boleh, gitu kan? Dan wajib kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik senang maupun tidak. Karena itu konsekuensinya dari kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada apapun yang disembah, gitu ya. Tidak ada apapun yang disembah kecuali hanya menyembah pada Allah. Ini adalah kalimat sumpah untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kalimat tapi. Dan kalimat yang digunakan oleh Imam Syafi'i, kalau kita kembali ke Imam Syafi'i, segala sesuatu itu ada waktunya, bukan semua indah pada waktunya. Beda ya, Mi? Plesetin dong, Mi. Ya, beda. Rasanya halus-halus saja, dan orang-orang yang tidak berpikir merasa apa yang salah dari kalimat segala sesuatu ada waktunya diganti dengan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kenapa bahaya ya, Mi? Bahaya banget. Jadi Imam Syafi'i ini Umi ulangi. Imam Syafi'i mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya, bukan semua indah pada waktunya. No, keplesetnya. Diplesetin. Kepleset atau diplesetin ini ya. Nah, Plesetin nih biar ada. Nah, sebagaimana tadi Umi sudah jelaskan pada Olin bahwa Islam hanya mengikat perilaku manusia dengan pikiran dan hukum tertentu yang sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Al-Quran dan Sunnah gimana? Wajib ditolak. Jadi sudah jelas kan, Olin? Kalimat semua indah pada waktunya, sekali lagi, bukan berasal dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, dan bukan juga dari Imam Syafi'i. Jadi yang mereka lakukan itu hanya klaim yang dicocok-cocokkan aja. cocokologi. Iya.